di rawatan pagi ada satu perkataan, ya, yaitu karena itu dalam satu roh inilah kita memiliki khasiat kelahiran Kristus, kehidupan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kenaikan Kristus. Ya, pagi ini saya ingin kita melihat khasiat-khasiat ini. Ya. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, tadi kita mendoa bacakan bahwa di dalam diri kita ada pengurapan. Sesungguhnya di dalam pengurapan ini ada khasiat itu. Tadi juga dikatakan bahwa pengurapan itu mengajar kamu. Mengajar apa? Tentang segala sesuatu. Sebetulnya mengajar kamu tentang segala sesuatu itu memiliki pengertian memampukan kamu. Ya, mengajar kamu. Pengurapan itu mengajar kamu. Artinya pengurapan itu memampukan kamu. Kita diajar, artinya kita dimampukan. Kenapa? Karena di dalam pengurapan itu ada khasiat. Khasiat kelahirannya, khasiat kehidupan Kristus, khasiat kematian Kristus, khasiat kebangkitan Kristus, dan khasiat kenaikan Kristus. Semua khasiat-khasiat inilah memampukan kita. Ya, memampukan kita hidup seperti Yesus. Inilah kehidupan orang Kristen. Ya, ingat buku FKKP kita judulnya Kehidupan Orang Kristen. Kehidupan orang Kristen itu dimampukan oleh pengurapan yang dilambangkan oleh minyak urapan. Kenapa? Karena di dalam minyak urapan ini, yaitu roh yang majemuk itu. Kata majemuk itu artinya terdiri dari berbagai unsur. Di dalamnya ada khasiat. Khasiat inilah yang memampukan kita menempuh kehidupan orang Kristen, yaitu memperhidupkan Kristus. Ya, saudara-saudari, minyak urapan itu tuh melalui proses. Kalau tidak melalui proses, ya tidak akan jadi minyak urapan. Prosesnya adalah proses pencampuran. Satu minyak dengan 4 unsur. Ini adalah gambaran dari Allah. Allah adalah minyak itu melalui proses pencampuran. Nah, saudara-saudari, di dalam seluruh proses itu, sampai akhirnya Allah melewati seluruh proses itu, Allah melalui proses itu memiliki pencapaian. Sebelum melalui proses itu, Allah belum memiliki
pencapaian-pencapaian itu. Pencapaian-pencapaian itu di rawatan pagi itu ada 5 tadi ya. Pencapaian inkarnasi, pencapaian kehidupan insani, pencapaian penyaliban, pencapaian kebangkitan, dan pencapaian kenaikan. Sebelumnya Allah belum mencapai itu. Tetapi melalui proses Allah mencapai 5 pencapaian ini. Ya, yang pertama pencapaian inkarnasi. Tadinya Allah belum mencapai ini. Tadinya Allah hanya sebagai Allah. Tetapi dia mencapai ya, suatu keadaan di mana dia menjadi manusia Allah. Ini satu pencapaian. Tadinya Allah hanya Allah-Allah. Kemudian Allah ini mencapai sesuatu dalam proses ini. Dia mencapai satu kondisi, satu keadaan di mana dirinya menjadi manusia Allah. Ini sebuah pencapaian. Dan di dalam pencapaian yang pertama ini, ada khasiat. Ya, dihasilkanlah suatu khasiat. Khasiatnya apa? Di dalam manusia ini, manusia Allah ini, Yesus, ada khasiat Allah. Tadinya tidak ada seorang pun yang punya khasiat Allah. Ya mungkin orang-orang punya khasiat obat-obatan, punya khasiat dari segala macam ilmu pengetahuan, dari tumbuh-tumbuhan, ada banyak mengandung khasiat. Semua manusia saat itu ya hanya punya khasiat-khasiat yang semacam itu. Apa sih khasiat? Khasiat itu kegunaan. Khasiat itu satu faidah. Boleh juga dikatakan khasiat itu satu kekuatan. Tetapi semua manusia belum punya khasiat Allah. Tetapi ketika Allah menjadi manusia Allah di dalam Yesus, manusia ini menjadi satu-satunya manusia yang mempunyai khasiat Allah, yaitu Allah sendiri menjadi khasiatnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi manusia-manusia lainnya belum punya khasiat itu. Khasiat itu, yaitu Allah sebagai khasiat manusia, hanya dimiliki oleh seorang manusia yang namanya Yesus. Inilah pencapaian inkarnasi dan khasiat dari pencapaian inkarnasi, yaitu Allah sendiri menjadi khasiat bagi manusia. Saat itu masih satu orang manusia, yaitu Yesus. Ya, tetapi hari ini haleluya, kita punya khasiat itu. Sementara orang-orang non-pilihan yang tidak diselamatkan tidak punya khasiat itu. Tetapi kita punya satu khasiat, yaitu Allah sendiri sebagai khasiat di dalam kehidupan kita menempuh kehidupan orang Kristen. Kemudian pencapaian yang kedua. Pencapaian yang kedua itu adalah pencapaian melewati kehidupan 33,5 tahun. Ya, pencapaian yang kedua itu adalah kehidupan insani selama 33,5 tahun. Ini satu pencapaian. Kalau tadi kan pencapaian inkarnasi, yaitu di dalam perut Maria keluar menjadi seorang bayi. Pencapaian yang kedua itu adalah
menempuh kehidupan insani selama 33,5 tahun. Sebelumnya Allah tidak pernah menempuh kehidupan insani. Ini benar-benar suatu pencapaian dalam proses Allah yang digambarkan oleh proses pencampuran itu. Allah sebagai minyak zaitun dicampur dengan 4 macam rempah-rempah. Kapan pencampuran ini terjadi? Pencampuran minyak dengan 4 rempah-rempah ini terjadi di dalam diri Yesus melalui proses pencapaian. Ada 5 pencapaian. Dengan 5 pencapaian ini semua jadi terbaur, tercampur. Nah, sekarang pencapaian yang kedua adalah pencapaian kehidupan insani 33,5 tahun. Ini suatu pencapaian Allah. Sebelumnya Allah belum pernah mencapai ini. Belum pernah Allah hidup sebagai seorang manusia dengan sifat insani. Belum pernah. Ini sebuah pencapaian. Ya. Dan bukan hanya hidup sebagai manusia, tetapi sebagai daging selama 33,5 tahun. Tetapi Allah tidak, di dalam diri Allah sendiri, ya, dia seperti ular tembaga. Dia hanya serupa dengan daging, tetapi dia sendiri tidak ada hubungannya dengan daging. Dia sendiri seperti ular tembaga, menyerupai ular tetapi tidak memiliki bisa ular. Nah, inilah pencapaian yang kedua. Dia menempuh kehidupan seorang manusia di dalam daging 33,5 tahun. Dan dalam pencapaian yang kedua ini khasiatnya apa? Yang dihasilkan. Dalam pencapaian yang kedua ini, khasiatnya adalah di dalam diri Yesus ini ada khasiat yang memampukan Yesus menjadi pemenang. Khasiat ini membuat Yesus jadi pemenang. Di dalam diri Anda dan saya sekarang ada khasiat ini. Karena Allah sudah melewati semua proses itu, terekstrak di dalam roh itu, tersalurkan ke dalam diri kita, sehingga kita sudah punya 5 khasiat itu. Khasiat keduanya itu adalah memampukan kita menjadi pemenang. Saat itu hanya Yesus seorang diri. Yang lainnya kalah semua. Tetapi karena Allah telah mencapai pencapaian yang kedua ini, kehidupan insani 33,5 tahun, maka di bumi ada satu manusia yang memiliki khasiat ini, yang memampukan dia menjadi seorang pemenang. Menang dari apa? Dari dosa, dari hayat alamiah, dan dari ego. Walaupun Yesus itu adalah anak Allah, menjadi manusia, tetapi dia pun punya hayat alamiah. Dan dia selalu berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi dari Allah yang mengutus aku. Diriku sendiri yang dia maksud itu hayat alamiahnya. Dan dia menang melawan hayat alamiahnya, melawan dosa, dan melawan dirinya sendiri yang itu adalah hayat alamiah itu, yaitu ego itu. Dia tidak punya ego karena dia mengalahkan hayat alamiahnya. Kalau Anda mengalahkan hayat alamiah Anda, maka Anda nggak punya lagi ego, karena ego itu adanya di dalam hayat alamiah. Nah, inilah khasiat yang kedua, memampukan manusia
menjadi pemenang, melawan, mengalahkan dosa, hayat alamiah, dan ego. Ini khasiat. Dan semuanya itu ada di dalam pengurapan yang sudah kamu terima. Pengurapan itu apa? Minyak. Minyak itu adalah roh majemuk. Nah, kemudian pencapaian yang ketiga adalah pencapaian kematian. Wah, ini pencapaian yang lebih tinggi lagi. Ya. Seorang manusia masuk ke dalam kematian. Manusia ini memiliki khasiat di dalam dirinya. Ini pencapaian Allah di dalam diri manusia. Ya, khasiatnya apa dalam pencapaian yang ketiga ini? Khasiatnya itu adalah pengakhiran ciptaan lama. Semua yang lama-lama ciptaan lama diakhiri. Itulah khasiat yang ketiga. Kalau kita terus melatih roh kita, di dalamnya sudah ada roh majemuk dengan 5 macam khasiat, maka semua yang lama-lama itu pasti berakhir di dalam kehidupan Anda dan saya. Kebiasaan lama, hobi yang lama, kegemaran yang lama, sifat-sifat lama, semua dikubur, diakhiri. Kita punya khasiat itu, hanya kita kurang melatih roh, sehingga yang hidup adalah hayat alamiah. Sehingga khasiat itu jadi tidak kita manfaatkan, karena kita kurang melatih roh. Padahal di dalam roh majemuk itu, yang sudah tinggal di dalam kita sebagai minyak urapan itu, mengurapi kita. Mengurapi itu memampukan artinya. Karena ada khasiat-khasiat itu. Ya. Jadi inilah khasiat yang ketiga. Khasiat di dalam pencapaian kematian. Yaitu di sana ada khasiat yang dapat mengakhiri semua hal lama, ciptaan lama. Sehingga kita bisa menempuh satu kehidupan dalam ciptaan baru. Inilah khasiat yang ketiga. Khasiat yang keempat atau pencapaian yang keempat adalah pencapaian kebangkitan. Dalam proses ini, Allah yang telah melalui proses ini, mencapai ini semua. Pencapaiannya keempat adalah kebangkitan. Ya, di dalam satu manusia ini, Allah mencapai yang pencapaian keempat ini, yaitu Allah bangkit di dalam seorang manusia. Manusia ini pun bangkit bersama Allah. Ini satu pencapaian yang lebih tinggi lagi. Apa khasiatnya? Ya, khasiatnya itu adalah manusia ini saat itu baru hanya ada Yesus seorang diri, mengalahkan maut. Sebelumnya tidak ada yang punya khasiat ini. Semua orang yang mati masuk alam maut sudah terkurung di sana. Karena semua orang tidak punya khasiat ini. Yaitu khasiat kebangkitan yang mengalahkan maut. Saat itu, satu manusia ini mempelopori keluar dari alam maut. Dia sebagai pelopor, sebagai manusia pertama yang memiliki khasiat kebangkitan, mengalahkan maut. Dan setelah itu, dia menyalurkan hayatnya dengan khasiat-khasiatnya itu ke dalam diri kita. Tetapi sungguh sayang, musuh menutupi semua khasiat ini.
kita sudah bahas di berita-berita minggu kedua, bagaimana iblis menutup-nutupi kebenaran tentang roh manusia yang berbaur dengan roh yang majemuk itu. Sehingga orang-orang Kristen tertipu hidup oleh hayat alamiahnya. Sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan khasiat-khasiat ini. Pentingnya kita melatih roh agar khasiat-khasiat ini dapat kita nikmati. Khasiat yang keempat ini adalah mengalahkan maut. Dulu saya berpikir maut itu nanti datangnya. Tetapi kitab 1 Yohanes berkata, orang yang tidak mengasihi saudaranya berada di dalam maut. Artinya, maut udah ada. Betapa seringnya kita tidak mengasihi saudara-saudari. Itu adalah berada di dalam maut. Khasiat kebangkitan tidak terekspresi, tidak termanfaatkan. Sehingga kita tidak suka kepada saudara-saudari. Kita merasa direpotkan oleh saudara-saudari. Kita senangnya dengan teman-teman alamiah. Kita senangnya tinggal di rumah dengan keluarga alamiah. Kita nggak senang berkumpul dengan saudara-saudari. Ya kalau dengan suami sendiri, dengan istri sendiri, anak-anak sendiri senang kita. Tetapi begitu kumpul dengan saudara-saudari itu, pengennya itu cepat-cepat misah aja gitu ya. Sidang juga ya, hanya kewajiban datang, setelah itu pengen cepat-cepat pulang ya. Oh Tuhan Yesus, itu semua maut. Kalau Anda punya khasiat kebangkitan, Anda mengasihi hidup gereja. Anda akan mengasihi saudara-saudari. Karena 1 Yohanes itu mengatakan barang siapa tidak mengasihi ada di dalam maut. Oh saudara-saudari, kita harus terus memperhidupkan roh itu. Kita perlu roh itu agar kita dapat menikmati khasiat-khasiat ini. Yang terakhir, khasiat atau pencapaian yang kelima, yaitu pencapaian kenaikan. Ya, sebelumnya tidak ada pencapaian ini. Sebelumnya memang Allah sudah naik, ada di surga. Tetapi di dalam satu manusia, Allah belum mencapai ini. Melalui proses akhirnya Allah mencapai ini, yaitu di dalam satu manusia, dia naik ke surga. Ya, sebelumnya memang Henok diangkat ke surga, Elia diangkat ke surga. Tetapi mereka diangkat. Tangan Allah yang mengangkat. Berbeda dengan Kristus. Kristus seorang manusia. Yesus Kristus dengan kekuatannya di dalam dirinya sendiri. Ya, yaitu khasiat Allah itu sendiri. Dia naik sendiri. Dia sekarang ada satu manusia yang bisa dengan bebas. Kapanpun dia mau naik, kapanpun dia mau turun. Inilah pencapaian yang kelima. Allah telah mencapai kenaikan di dalam seorang manusia. Dan manusia ini telah dijadikan kepala bagi tubuhnya di dalam kenaikannya. Ini pencapaiannya. Yaitu ada satu kepala. Kepala ini tadinya hanya Allah sendiri. Tetapi sekarang ada Allah dibaurkan dengan manusia menjadi kepala. Ada seorang manusia Allah menjadi Allah dalam kealahan. Kalau kita tidak di dalam kealahan kan. Tetapi manusia ini diangkat ke dalam kealahan. Ini satu pencapaian yang besar. Ya, dan dihasilkanlah tubuh. Nah, khasiatnya apa dalam perkara ini bagi kita? Khasiatnya adalah kita bisa terpisah. Khasiatnya itu dapat memisahkan kita dari kepala kita yang lama. Tadinya kepala kita yang lama tuh iblis.
Di dalam isi otaknya Petrus tuh ada iblis. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Nyah kau iblis," sambil memandang wajah Petrus. Dia isi kepalanya itu iblis. Nah, khasiat yang kelima ini, haleluya, dengan khasiat ini dapat memisahkan kita dari kepala kita yang lama, sehingga kita bisa hidup tanpa kepala yang lama. Itulah para saudari, mewakili kita semua, mengenakan penutup kepala, karena kita semua sudah tidak punya kepala yang lama. Kita semua sekarang berkepalakan yang baru. Haleluya, buat khasiat ini memisahkan kita dari kepala yang lama, sehingga kita bisa hidup oleh kepala yang baru, yaitu Kristus. Ya, saudara-saudari. Nah, semua khasiat ini di rawatan pagi, saudara-saudari. Ya, semua pencapaian-pencapaian ini, ya, pencapaian inkarnasi, pencapaian kehidupan insani, pencapaian kematian, pencapaian kebangkitan, pencapaian kenaikan dengan masing-masing khasiat-khasiatnya, itu terekstrak di dalam satu saripati, yaitu roh itu. Jikalau Anda membeli 1 kilo teh, ya, 1 kilo teh itu bisa Anda ekstrak menjadi hanya 1 botol kecil air teh. Kalau saya beli es teh di mall-mall tuh, dia cuma kasih 1 sendok aja, campur air, oh jadi 1 gelas es teh, karena udah terekstrak teh itu. Saripatinya tuh ada di botol itu. 1 botol bisa menghasilkan puluhan gelas, karena sudah teh yang banyak itu sudah menjadi saripati teh. Nah, semua pencapaian-pencapaian yang banyak itu, dengan segala macam khasiatnya, entah berapa ribu tahun itu berlangsung sejak awal penciptaan manusia, Allah sudah memulai melaksanakan semua prosesnya. Ya. Itu saripatinya tuh ada di dalam roh yang majemuk itu. Di dalam roh itu sekarang sudah banyak unsur. Ya, bayangkan ada 1.500 sikal terekstrak di dalam minyak urapan. Ya, ada kurang lebih 4.000 tahun proses terekstrak di dalam roh majemuk yang bangkit itu. Disalurkan ke dalam kita. Haleluya buat roh itu, saudara-saudari. Roh itulah yang memampukan kita memikul tanggung jawab. Oh Tuhan Yesus, apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita pertama-tama itu ada di dalam 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini menjadi hukum Taurat yang diperluas, yang lengkap. Di dalam Matius 5 ayat 19, Tuhan Yesus memperlihatkan tanggung jawab kita. Dikatakan, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, maka dia akan menduduki
tempat yang paling rendah. Tetapi siapa yang mengajarkan semua perintah hukum Taurat ini, dia akan menduduki tempat yang tinggi. Ini tanggung jawab kita, yaitu Roma 8 ayat 4. Menggenapi hukum Taurat. Dan hukum Taurat ini sebetulnya dasarnya itu 10 perintah Allah. 10 perintah Allah inilah tanggung jawab kita. Allah memberikan 10 perintah sebagai tanggung jawab. Tetapi bersyukur Allah juga memberikan 10 jari dalam 2 tangan kita untuk memenuhi tanggung jawab kita. Menggenapkan 10 perintah. Ada 10 jari sebagai kekuatan kita, 2 tangan ini, 2 kaki dengan 10 jari. Dapat membuat kita memikul tanggung jawab menggenapi hukum Taurat 10 perintah. Ya. Nah, ini sekali lagi yang kemarin, kalau Anda tidak melatih roh, ya Anda akan berkata, apa ini asal-asalan cocokologi ini. Tidak semuanya itu wahyu ilahi, saudara-saudari. Tangan kita itu bukan 3 plus 2 loh ya. Ada nggak di sini tangannya yang jari-jarinya 3 plus 2 gitu? Enggak, tangan kita itu 4 plus 1. Ya, saudara-saudari, coba angkat beban berat dengan 4 jari. Jempolnya jangan dipakai. Cobain aja. Gak bisa. Ya, yang agak ringan bisa, tapi kalau udah yang berat gak mampu. Tapi ditambah 1 jari, kekuatannya jadi berlipat ganda. Dites aja. Gara-gara ada 1 jari, jari jempol yang melambangkan Allah, tadinya angkat beban berat 4 jari gak kuat, gak keangkat. Tetapi ditambah 1 jempol, walaupun bebannya ditambah beratnya, keangkat. Karena jempol ini benar-benar perannya luar biasa. Coba itu olahragawan angkat besi. Misalnya cacat gak punya jempol, mana bisa. Jempol itulah yang mengikat 4 jari itu, memperkuat 4 jari itu. Ini semua tuh bukan cocokologi. Kalau Anda di dalam roh, Anda akan berteriak kegirangan. Anda akan menerima wahyu yang segar. Bahwa ini memang adalah wahyu ilahi. Ada 10 perintah sebagai tanggung jawab kita. Masing-masing dibagi menjadi 2. 2 loh, 5. Kita harus melakukan 2 loh ini. Berisi 5 perintah. Kita juga dikasih tangan berisi 5 jari, semua ini gambaran. Dan 5 jari kita itu adalah perbauran Allah dan manusia. Sehingga kita bisa memikul tanggung jawab. Nah, Allah itu sendiri Esa. Di dalam jempol kita yang digambarkan adalah Allah yang Esa. Tetapi di dalam jempol kita, sebagai gambaran Allah yang Esa, juga ada angka 3. Karena Allah yang Esa ini Tritunggal. Nah, itu diekspresikannya di dalam minyak urapan. Ada 3 unit angka 5. 5 yang dikalikan 100, berarti 100 kali lipat. Kita hari ini bisa menunaikan tanggung jawab kita beratus-ratus kali lipat. Ada 3 unit angka 5 dikali 100. 500 mur, 500 kayu manis plus tebu, 500 kayu teja. Ini adalah gambaran dari Allah Tritunggal yang diwakili juga oleh jempol kita.
Satu jempol menguatkan 4 jari. Allah Tritunggal berbaur dengan kita. Kita bisa melihat ini adalah gambaran dari Allah Tritunggal karena satuan yang kedua, siapa yang kedua? Yang kedua itu adalah Kristus. Yang pertama itu Bapa, kedua Putra, ketiga Roh. Yang kedua itu Kristus. Nah, yang kedua ini terbelah menjadi dua, 250. Terbelah dia. Ini adalah gambaran dari Putra Allah terbelah di atas kayu salib. Ini semua bukan cocokologi. Sekali lagi, ingat pelajaran yang kemarin, tanpa roh itu, tanpa Anda melatih roh, Anda akan mencemooh pelajaran ini. Anda tidak akan dapat percaya kepada pelajaran ini. Tetapi jikalau Anda melatih roh, Anda akan berteriak kegirangan kayak orang gila melihat wahyu ini. Wahyu yang berabad-abad. Mulai dari Credo Nicea sampai abad 19-an, tahun 1900-an. Itu tidak disentuh, tidak dijamah. Kalaupun ada yang menyentuhnya sedikit sekali. Kita bersyukur saudara kita mendapatkan pewahyuan ini. Jadi pengakuan iman rasuli itu kekurangan perkara ini. Di dalam pengakuan iman rasuli yang dibacakan setiap minggu di dalam teologi, tidak ada itu kebenaran ini. Mereka kekurangan kebenaran tentang satu minyak zaitun dicampur 4 rempah-rempah. Roh majemuk. Kasihan sekali, mereka hanya tahu Roh Kudus, Roh Allah. Ya, mereka tidak tahu tentang roh itu yang di dalam Yohanes 7:39. Roh yang belum ada itu. Mereka bingung, kenapa roh itu belum ada? Sehingga mereka coba mencari-cari, ini salah terjemahan kayaknya. Mereka menyerang terjemahan kita. Jelas-jelas kok itu roh itu belum ada. Nah, inilah saudara-saudari. Minyak urapan, 1 minyak zaitun dicampur 4 rempah-rempah, menggambarkan Allah yang telah melalui proses, memiliki pencapaian-pencapaian, menghasilkan khasiat-khasiat yang terekstrak menjadi saripati roh itu. Dan haleluya, disalurkan ke dalam kita. Hari ini kita memiliki semua pencapaian Allah. Hari ini kita memiliki semua khasiat itu. Sejarah Allah menjadi sejarah kita. Sebetulnya Allah yang melewati semua itu, tetapi sesungguhnya kita sudah melewati semua proses itu bersama Allah. Ya, ketika kita sedemikian melatih roh, maka kita akan dimampukan memikul tanggung jawab. Saudara-saudari, hukum Taurat itu sebetulnya adalah foto Allah, gambaran Allah, sang pembuat hukum Taurat. Sang pembuat hukum Taurat menuangkan sifat-sifatnya di dalam semua perintah-perintahnya. Karena Allah kudus, dia memberi perintah supaya kita kudus. Karena itu Allah kasih, dia memberi kita perintah tentang kasih. Jadi hukum Taurat itu semua gambaran Allah. Ketika kita menikmati roh itu, roh majemuk itu, maka kita akan memperhidupkan Allah. Inilah kehidupan orang Kristen yang kita belajari di buku FKKP kita yang judulnya Kehidupan Orang Kristen. Haleluya. Tuhan Yesus, semoga kita bisa menempuh kehidupan orang Kristen yang sedemikian. Kehidupan orang Kristen itu adalah hidup oleh roh majemuk, yang digambarkan minyak urapan. Di dalam dirimu sudah ada pengurapan itu yang memampukan kita hidup seperti Yesus di bumi. Haleluya. Nah, sekarang silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus.
Mari manfaatkan waktu, berjalan terus. Jadi yang pertama, berbagi nikmat. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan. Meskipun ini ya harus dengar ulang-ulang dan lebih lagi gitu mendalam ya Pak. Tapi satu perkara yang sangat berharga ya, sangat berharga, tetapi kadang-kadang kita lalui cuma begitu saja, yaitu perkataan bahwa Allah telah melalui proses dan apa yang Allah miliki itu semua diberikan kepada kita, karena kita tidak, saya nggak ngerti gitu apa ya maksudnya proses kematian, inkarnasi, ini tahu, tetapi di dalam itu ada khasiat ya, yang juga itu Tuhan berikan ya kepada kita, khasiat-khasiat daripada proses yang Tuhan lalui, itu semuanya diberikan kepada kita. Sungguh apa ya yang sungguh suatu berkat yang besar yang sebetulnya nggak bisa dibilang dengan perkataan, tapi kita harus bersyukur. Tuhan Yesus semuanya sudah dia telah menyediakan terlebih dahulu ya kepada kita semua anak-anaknya, supaya kehidupan, tuntutan kehidupan Kristen ini telah disediakan, telah ditaruh ya di dalam kita. Roh majemuk itu, urapan itu ditaruh yang akan memampukan kita ya dapat melakukan semua jalan-jalan kehidupan kita di dunia ini. Saya mengertinya baru begitu, bahwa betapa apa yang menjadi milik Tuhan katanya itu kita juga miliki. Kalau enggak dijelasin ya apa itu minyak urapan, khasiatnya apa untuk kita ya, aduh buta banget gitu ya sebagai anak-anak Tuhan gitu ya. Tapi sungguh pagi ini ya, meskipun hanya baru sedikit yang saya ngerti, tapi berkat ini sungguh luar biasa. Jadi memang perlu melatih roh setiap saat ya, supaya kita bisa masuk ke dalam ini, mengerti minyak urapan ini, roh yang majemuk itu yang ada, yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Itu aja yang saya dapat pagi ini. Terima kasih untuk penjelasan, untuk hikmat, untuk pengetahuan, untuk apa ya, pengertian roh ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Silahkan Saudari Lani, tadi udah open mic. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Pagi ini memang benar ya, harus perlu di dalam roh ya, baru kita bisa mendapatkan terang itu ya. Sungguh mengucap syukur untuk berita ini, saya kembali diterangi ya, bahwa Kristus ya, Allah Yesus yang telah melalui proses yang sedemikian ya, ini ada di dalam kita hari ini ya. Dia telah mencapai ya, dia pencapaian dan juga dia memiliki khasiat-khasiatnya yang kini ada di dalam kita hari ini. Sungguh ini juga sangat mengucap syukur ya, kalau kita di dalam terang, di dalam roh, tadi yang seperti diuraikan khasiat-khasiatnya mengalahkan maut ya. Saya terjemah ini bahwa ketika kita nggak mengasihi saudara-saudari, mengasihi yang lain, kita pun sudah tidak di dalam, kita ada di dalam maut. Karena itu kita perlu mengalami khasiat dari Kristus itu yang telah ada, mengalami pencapaian dan juga memiliki khasiat yang sedemikian. Dan juga tadi yang diuraikan juga memikul tanggung jawab ya. Betul ya, dari tadi yang diuraikan angka 4 tambah jari 4 tambah 1. Nah, ini melambangkan bahwa
empat manusia satu Kristus ya. Kalau kita tanpa Kristus ya tentu tidak mampu ya. Karena itu kita perlu terus melekatkan diri pada Tuhan sehingga diri Kristus itu yang memampukan. Sungguh berita yang sedemikian ini saya sangat diterangi pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silahkan Saudari Ning. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan saudari ya. Di dalam alamnya kita sendiri membicarakan tentang Roh Allah itu ternyata rumitnya saudari ya. Kalau dulu hanya mengenal Roh Allah ya Roh Kudus, kita sudah mengucap syukur memiliki Roh Kudus sebagai penolong kita, penghibur kita, demikian saudari. Tapi hari ini melalui firman yang disingkapkan, berita yang disingkapkan kepada kita, pikiran kita perlu konsentrasi ya untuk memahami pekerjaan Roh Allah di dalam kita. Ya dia memang dia Roh Kudus, tapi dia memiliki pekerjaan yang kalau secara alamiah rumit ya di dalam kita, karena dia memberikan di dalam kita pengurapan. Pengurapan ini tadi saudara mengatakan bahwa ini adalah suatu kekuatan ya bagi kita untuk memikul tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Dulu nggak tahu ya saudari bahwa Allah itu memberikan pekerjaan tanggung jawab kepada kita, yaitu pembangunan tubuhnya. Karena pembangunan tubuh ini adalah pekerjaan yang berkaitan, bersangkutan, berhubungan dengan manusia, saudari ya. Pekerjaan penciptaan Allah tidak memerlukan partisipasi manusia, tetapi pekerjaan yang kedua lebih besar ini adalah pekerjaan pembangunan yang memerlukan partisipasi tanggung jawab manusia. Tetapi manusia sendiri tidak bisa memenuhi tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita untuk pembangunan tubuhnya kalau Allah tidak mengurapi, memberikan kekuatan di dalam kita yang menyanggupkan kita untuk menerima tanggung jawab ini. Untuk itu pengurapan ini ya di samping memberikan kepada kita pimpinan dalam kita melaksanakan tanggung jawab Allah pembangunan tubuh, ini juga memberikan kekuatan di atas diri kita. Puji Tuhan ya, kita menjadi tahu ya sasaran Allah hari ini di atas keselamatan kita, bahwa kita diberi tanggung jawab oleh Allah untuk pembangunan tubuhnya. Tetapi pembangunan tubuhnya ini hanya bisa dilaksanakan ketika kita menerima pengurapan ini. Tuhan Yesus ya, kiranya Tuhan terus menerangi kita, Tuhan membawa maju kita semua ke dalam kehendaknya, saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Silahkan sambung saudara-saudari lain. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan. Amin. Ya memang semua ini rumit, tetapi kan bersyukur ada pengurapan itu. Pengurapan itu yang mengajar kita ya. Karena itu perlu melatih roh agar pengurapan itu bisa kita alami. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Silahkan saudara-saudari. Mari. Amin. Ya, silahkan saudara. Amin. Ya, yang saya dapatkan pagi hari ini ada pada esensi yang tidak memang secara langsung tetapi sangat berhubungan ya. Ya, ini lebih berhubungan dengan judul besar daripada KKP satu bukunya, yaitu kehidupan orang Kristen ya. Tuhan menghendaki suatu bentuk kehidupan orang Kristen yang jikalau Tuhan kehendaki tanpa rancangan dan jalan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang panggilannya, itu juga mustahil gitu bagi orang itu untuk dapat memenuhi semuanya ya, apa yang Tuhan kehendaki ya. Menjadi orang Kristen,
pada manusia alamiah yang sudah jatuh ya, tanpa rancangan dan jalan yang karya yang Tuhan kerjakan ya, yaitu melalui dia berinkarnasi, lalu ya menjalani suatu kehidupan, kematian, kebangkitan ya, dan kenaikan menjadi roh itu, dan roh itu melahirbarukan kita, tinggal di dalam kita, berbaur dengan kita ya, dan di dalam roh itu ada urapan itu, dan melalui sarana urapan itulah kita diberi jalan oleh Tuhan untuk dapat menjadi seseorang, yaitu orang Kristen, yaitu anggota tubuhnya, untuk menjadi apa yang sebagaimana Tuhan mau. Tapi walaupun demikian, semuanya masih membutuhkan tekad kita untuk ikut serta ya. Satu bagian yang Tuhan kerjakan adalah melahirbarukan. Bagian lain yang Tuhan undang adalah tekad kita, supaya kita mematikan ego dan bersatu dengan Dia di dalam roh, supaya kita bisa menjadi sebagaimana yang Dia mau, bertumbuh menjadi bangunan Allah sebagaimana yang Dia mau. Dia menghendaki dan Dia menyediakan jalannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus, Amin. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan, bukan hanya dapat memahami minyak urapan, Amin. Amin. memahami secara objektif tentang Allah Tritunggal yang melalui proses. Ya, Tuhan. Tolong kami jangan hanya sedemikian, Ya, melainkan bawalah kami Tuhan mengalami roh itu, Amin. roh majemuk itu, Ya. dengan segala khasiatnya Tuhan, amin. memampukan kami memikul tanggung jawab kami, Amin. mengekspresikan Kristus, Ya. Amin. oh yang tergambar di dalam seluruh hukum Taurat, Amin. Amin. sehingga Roma 8 ayat 4 itu tergenapi di dalam kami Amin. oleh hidup menurut roh. Amin. Kami dapat menggenapi hukum Taurat Amin. yang dengannya kami mengekspresikan Kristus, Ya. memperhidupkan Kristus. Amin. Terima kasih buat minyak urapan itu Ya. yang sudah ada di dalam kami berupa roh majemuk itu. Amin. Oh, roh yang mengurapi kami, Amin. memampukan kami Amin. hidup sebagai orang Kristen yang normal, yaitu memperhidupkan kehidupan orang Kristen yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus.